Nah, di sini udah ada Oven Mito Fantasi yang seri MO888 ya guys. Nah, ini tuh oven listrik. Dia mempunyai pemanas bisa pakai satu dan bisa pakai 2 pemanas. Nah, di samping dusnya ini juga udah terlihat fungsi-fungsinya. Dia ada roti seri untuk memanggang ayam secara merata, ada lampunya, dan ada convection atau kipas blowernya ya guys. Oke, kita langsung aja unboxing. Nah, di dalamnya seperti ini ya guys. Ada kartu garansinya. Nah, kita buka langsung. Nah, di bawah oven ini juga ada ini peralatan aksesorisnya gitu ya guys. Nanti kita akan bahas satu per satu. Nah, di sini juga udah ada buku petunjuknya. Nah, jadi biar lebih mudah kalian bisa melihat di sini. Di sini udah ada petunjuknya untuk seberapa suhunya, aturannya berapa, dan cara menggunakan dari si oven ini serta fungsi dari tombol-tombolnya. Guys, assalamualaikum. Nah, kali ini kita akan mereview sebuah oven cantik. Nah, oven ini lagi booming banget ya guys tuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas oven ini lebih dalam. Nah, nanti juga aku akan mencoba bikin beberapa kue pakai oven ini untuk melihat sejauh dan sebagus apa sih oven ini tuh. Harganya aku beli itu sekitar 1.250.000. Nah, sebenarnya harga standarnya itu emang sekitar 1.200.000-an gitu ya guys. Nah, cuman paling beda berapa ribu gitu aja dia ya. Nah, tadinya aku mau beli oven ini tuh lewat Shopee by online. Nah, cuman ternyata pas dihitung-hitung secara keseluruhan dia itu jadinya harganya ini mahal banget. Di Shopee itu kan ada yang harga 1.100.000, ada yang 1 jutaan gitu ya guys. Cuman kalau di total lagi sekitar 400.000-an gitu guys. Nah, jadi harganya itu 1.400.000-an. Wah, mahal banget ya kan guys, karena emang oven ini tuh berat dan juga dia tuh besar tuh. Jadi kalau kita mau beli ini, mendingan kalau kalian mau beli cari yang ready aja ya guys, jangan beli yang sistem online gitu tuh, karena ya lumayan kan guys, hemat di ongkir. Jadi kelebihan dari oven ini tuh dia mempunyai 3 pemanas, dimana dia itu bisa menggunakan api atas, api bawah, dan juga api atas bawah. Nah, misalnya kita nih cuma mau bikin api atasnya aja, nanti dia akan 450 watt guys tegangannya. Nah, sebaliknya juga seperti itu kalau kita mau pakai cuman api bawahnya, dia juga 450 watt. Tapi nanti kalau misalnya kita menggunakan apinya ini secara bersamaan atas dan bawah, api atas bawah, maka secara tidak langsung dia naik tegangannya itu menjadi 900 watt. Nah, tapi secara berangsur-angsur itu untuk tarikan awalnya ya guys. Tuh, nanti selanjutnya dia akan menurun dan normal kembali. Nah, aku udah coba kemarin pakai oven ini. Nah, kebetulan di kos ini itu tegangan wattnya kilometernya itu cuma 900, dan alhamdulillah nggak kayak jeglek gitu ya guys. Maksudnya dayanya tuh nggak turun sama sekali pas aku pakai ovennya ini menggunakan yang api atas bawahnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya kilometer yang 900, pengen punya oven ini tapi kalian takut bakal listriknya kuat nggak sih atau gimana nih gitu ya, kalau misalnya beli oven ini takutnya nanti listriknya mati. Nah, kalian gak usah takut, karena itu untuk tarikan awalnya aja, selanjutnya dia akan turun terus ke bawah ya guys tuh, jadi dia nggak bakal jeglek guys. Next kita ke aksesoris dari oven ini ya guys. Nah, jadi ini tuh aksesorisnya. Yang pertama di sini ada besi pengaitnya ini. Jadi ini fungsinya untuk mengait baki atau yang nanti akan kita oven gitu ya guys. Nah, ini untuk roasterinya, untuk ayamnya nanti ditusuk ke situ, dan ini untuk pengait untuk ngambil roasterinya biar nggak panas gitu ya guys.
Nah, dan di sini, nah ini untuk penjepit si ayamnya biar dia itu nggak goyang-goyang gitu. Nah, ini ada juga nampannya. Nah, ini nampan yang warna hitam. Kalau kita mau buat kue kering, nah ini nampannya lumayan besar banget ya guys. Dan di sini ada juga rak kawatnya itu. Nah, jadi bisa untuk manggang. Nah, untuk aksesoris dari oven ini tuh termasuk lengkap banget ya guys. Nah, untuk harga 1 juta aksesorisnya lumayan banyak banget. Nah, dan oven ini tuh juga pegangannya anti panas ya guys. Dia tuh kokoh banget. Di sini juga udah ada 4 tombol. Kita akan jelasin satu persatu dari fungsi tombol ini ya guys. Nah, di tombol pertama paling atas, nah ini fungsinya untuk roastery ayamnya itu. Nah, jadi kalau kita mau memanggang dia biar bisa berputar, kita arah ke atas. Nah, kalau kita mau hidupkan blowernya, kita geser lagi ke samping. Terus kalau kita mau memakai keduanya, blower dan kipas, kita bisa arahkan ke bawah. Untuk mematikannya, kita bisa putar kembali ke arah off seperti ini ya guys. Nah, ini kita coba masukkan besi untuk roastery memanggang ayamnya. Nanti kita lihat dia seperti apa. Nah, ayamnya itu nanti ditusuk di situ. Nah, kita hidupkan. Jadi kalau udah dihidupkan secara tidak langsung, tombol powernya ini langsung hidup ya guys. Dan juga di dalamnya itu lampunya langsung menyala seperti ini. Jadi kita nggak perlu pakai senter-senteran lagi untuk ngecek makanannya. Nah, dia akan berputar seperti ini. Nah, jika kita mau hidupkan blower atau kipasnya, tinggal kita geser ke sebelahnya lagi. Nah, ini seperti itu ya guys tuh. Nah, itu blower kipasnya udah nyala. Nah, fungsinya agar panasnya itu dia lebih merata. Nah, jadi si ayam atau makanan apa yang kita panggang, jika kita hidupkan blowernya ini, dia akan cepat panasnya itu merata dan matang. Nah, untuk mengangkat roastery-nya ini, nah kalian bisa angkat roastery-nya itu pakai pengait yang ini biar nggak panas. Lanjut di sini udah ada suhunya di tombol kedua. Nah, jadi suhunya ini dari 100 derajat sampai 250 derajat Celcius ya guys. Nah, di tombol ketiga di sini udah ada pengaturan apinya, api atas dan api bawah dan api tengah. Nah, untuk pertama itu api atas. Nah, yang kedua ini api bawah dan yang ketiga api atas bawah. Kalian tinggal atur sesuai kebutuhan kalian. Nah, untuk mematikannya kita tinggal off seperti ini ya guys. Dan di tombol selanjutnya, nah di bawahnya ini ada timernya. Jadi di sini untuk mengatur selama apa kita akan mengoven makanan yang akan kita buat. Nah, misalnya kita buat ayam panggang, kita bisa oven sampai 30 atau 20 menit ya guys. Dan panjang dari oven ini tuh sekitar 35 cm. Nah, ini loh tempat untuk kue keringnya itu lumayan besar ya kan guys. Nah, ini juga rak besinya gitu, kawatnya juga muat. Nah, jadi dalamnya itu luas banget. Untuk lebar dalamnya 32 cm, kedalamannya 32 cm, dan raknya ini bisa kita atur atas atau di bawah ya guys. Dan yang paling bawahnya ini udah ada penampung kotorannya. Nah, jadi kalau misalnya kita kayak manggang ayam, remah-remahnya itu atau kayak kue kering itu suka jatuh ke bawah ya guys. Nah, jadi tinggal kita bersihkan itunya aja biar ovennya lebih bersih. Nah, ini kita tes masukkan juga loyang yang besar seperti ini. Dan ini tuh muat. Nah, itu fungsi dari diamond cavity-nya juga untuk memancarkan panas secara merata ya guys. Sekarang kita langsung aja tes menggunakan oven ini. Nah, di sini yang pertama aku buat pizza. Nah, kita belajar buat pizza ya guys. Nah, sebelumnya udah aku tusuk-tusuk pakai garpu. Nah, ini sausnya aku pakai saus bolognese spaghetti. Dan aku campur dengan saus manis. Kita parutkan keju seperti ini. Nah, ini kejunya itu yang meleleh itu ya guys, keju yang melted. Dan kita beri topping sosis, lalu aku beri juga topping dari slice untuk buat hamburger. Nah, kebetulan masih ada di kulkas stoknya, jadi kita coba campur di sini aja toppingnya. Nah, ini pizzanya udah siap dipanggang di oven. Untuk pengaturan suhunya aku atur 220 derajat menggunakan api atas dan bawah.
timernya selama 15 menit seperti ini. Nah, ini setelah 10 menit dia udah ngembang seperti ini ya guys. Tuh, keju yang di bawahnya udah mulai meleleh. Tuh, cantik banget warnanya. Kalau misalnya kalian mau atasnya itu nanti lebih kering lagi, kalian bisa menggunakan, kalian tambahin api atasnya aja, terus kalian hidupkan blowernya biar dapat efek coklatnya. Nah, hasilnya tuh seperti ini guys. Tuh, cantik banget ya kan guys. Nah, dengan oven itu kita bisa belajar bikin pizza dan lain-lain. Kita iris tuh dan kita coba. Nah, ini dia guys hasil dari pizzanya tuh. Ini tuh enak banget, tadi udah dicobain dan hasilnya tuh mateng, lembut. Nah, ini aku pakai saus juga makannya. Lumayan banget ya kan guys. Nah, ini tadi yang kedua aku buat juga yang versi mininya. Dan tadi juga aku buat roti kepang yang coklat, cuman bentuknya nggak terlalu bagus ya guys. Tuh, maklum ya kan, namanya juga masih belajar. Jadi coklatnya tuh belum terlalu rapi seperti kalian-kalian yang udah jago bakingnya ya guys. Nah, jadi bisa kita angkat menggunakan pencapitnya itu ya guys kalau panas. Tapi si coklatnya ini dan rotinya itu lembut banget Itu dia guys. review dari oven Mito ini. Nah, semoga bisa membantu kalian yang mau cari oven ini ya guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bye bye. Jangan lupa like, comment,